Dusun Wawaran Desa Sidomulyo memiliki keindahan alam, salah satunya adalah Pantai Wawaran. Pantai ini dikenal akan keindahannya dan sebagai tempat mata pencaharian warga sekitar. Selain keindahan pantainya, di Dusun Wawaran juga terdapat tempat petilasan yang saat ini digunakan untuk kegiatan keagamaan oleh warga sekitar. Untuk mengetahui lebih banyak mengenai petilasan itu, kami pun mengunjungi tempat yang bernama Sang Putri dan ditemani oleh kepala dusun wilayah tersebut. Sang Putri sendiri merupakan panggilan kepada seorang perempuan dari Keraton Solo yang tengah mengasingkan diri, dan beliau pun berjalan ke selatan sehingga beliau menemukan tempat ini. Kurang lebih tahun 1950-an itu ada seorang wanita yang dinamakan Sang Putri itu datang dari Keraton Solo. Itu katanya Mbak ya, itu berniat untuk mengasingkan diri dari keluarga. Nah, sebenarnya Sang Putri itu di Solo itu termasuk putri keraton Mbak. Nah, di situ dia mempunyai dua saudara, yang satu laki-laki, yang satu ya beliaunya Sang Putri itu tadi. Nah, yang laki-laki itu kepinginnya meneruskan pemerintah keraton di Solo, dan sedangkan Sang Putri itu ya kepinginnya itu mengasingkan diri, jadi dia tidak ambisi untuk hidup di Keraton Solo. Nah, sehingga Sang Putri itu berjalan ke arah selatan ya, sampai di tempat ini, menemukan tempat ini, sehingga di sini ya sampai lama Kak, di sini sampai berbulan-bulan, sampai mendirikan gubuk yang sehingga dia mungkin tujuannya untuk mencari ketenangan hati, untuk mensucikan hati, membersihkan jiwa. Ketika Sang Putri berada di tempat ini selama beberapa bulan, warga sekitar tempat tersebut sangat menghormati Sang Putri. Saat beberapa lama Sang Putri berada di Dusun Wawaran, beliau pun pindah ke wilayah lain, yaitu Desa Worawari yang jaraknya tidak jauh dari Dusun Wawaran. Selama di sini Sang Putri itu ya banyak orang-orang atau masyarakat di sekitar sini yang kalau istilah Jawanya itu sowan Pak. Sowan mencari berkah, meminta doa. Ada yang minta didoakan ketika itu yang sulit rezekinya, minta dimudahkan rezekinya. Ada yang sudah menikah cukup lama belum punya keturunan, jadi minta didoakan supaya cepat punya keturunan. Dan salah satu masyarakat sekitar sini yang berhasil sampai tua tidak punya keturunan, dan ketika sudah sowan di tempat ini, sowan kepada Sang Putri tadi, didoakan oleh Sang Putri, dan sekarang punya anak yang namanya Bapak Imam Muslim. Itu ibunya punya anak Pak Imam Muslim, itu sudah tua Mbak. Itu salah satu cerita dari Sang Putri tadi. Nah, setelah di sini mungkin kurang lebih beberapa bulan, dia pindah ke Desa Worawari. Tempat itu namanya Ngoyan Mbak. Nah, ketika di situ ya masih banyak masyarakat sini yang sudah mengenal Sang Putri di sini, itu yang mengejar ya sowan ke tempat Sang Putri di Desa Worawari itu Mbak. Muncul inisiatif untuk mengenang keberadaan Sang Putri di Dusun Wawaran, sehingga warga setempat mencoba membuat sebuah bangunan di tempat tersebut. Inisiatif ini didukung oleh Pondok Pesantren Termas Pacitan. Kalau tempat yang sekarang kita tempati ini, kenapa kok dibangun tempat yang
seperti ini karena warga masyarakat sini itu mempunyai gagasan atau ide untuk mengenang jasa-jasa Sang Putri ketika berada di sini, karena koordinasinya, komunikasinya dengan masyarakat itu sangat baik dan sangat bagus. Itu kepingin mengenang jasa-jasa Sang Putri itu, sehingga mendirikan bangunan yang sesederhana ini. Nah, bangunan ini suatu gagasan pertama, itu yang menggagas itu beliaunya dari Jepara. Nah, setelah ada gagasan ingin membuat suatu padepokan atau musola yang seperti ini, masyarakat sini pertimbangan sama Pondok Pesantren Termas, yaitu Bapak Kiai Fuad, sehingga Bapak Kiai Fuad sangat mendukung dan sangat mendorong dan sangat setuju, bahkan tidak hanya dukungan doa, sampai Gus Fuad atau Yai Fuad itu juga menyumbangkan sebagian dari materinya untuk pembangunan ini. Nah, sebuah amanah dari Gus Fuad ketika bangunan ini sudah jadi, ini nanti gunakan untuk kemaslahatan, gunakan minimal 1 bulan 1 kali diadakan kegiatan yang sifatnya religi, entah itu untuk baca Al-Quran, takdimul Quran, entah itu untuk baca sholawatan, entah itu matakipan. Kalau rutinan yang semacam itu nanti bisa diistiqomahkan, insya Allah warga masyarakat Lawaran ini akan menjumpai kehidupan yang aman, terkendali, ayem, tentrem, guyub, rukun, sesuai dengan harapan atau yang diharapkan oleh semua warga masyarakat Dusun Lawaran. Begitu nggak amanah dari Gus Fuad? Karena orang-orang mempercayai bahwa itu merupakan tempat suci, maka ada pantangan yang harus dijalankan untuk memasuki petilasan ini. Kalau pantangan memang ada, Pak, dan sangat ditekankan jangan sampai dilanggar pantangan itu. Nah, misalnya, jadi kelakuan yang sangat menyimpang dari agama, seperti contoh untuk minuman keras, untuk maksiat apapun, kalau di tempat ini sangat dilarang. Sampai-sampai kalau orang perempuan itu, amanah dari Gus Fuad itu, kalau sedang datang bulan tidak boleh memasuki area di sini. Karena pernah terjadi, tempat ini sebenarnya agak misterius, nggak? Kemarin itu kurang lebih 1 tahun yang lalu, ada kawan dari Surabaya itu yang mau masuk ke area sini, dia tidak jadi masuk, baru datang di situ ada perempuan berbaju putih, rambutnya sampai tumit, dia tidak dimasuk, berdiri di situ. Banyak kalau orang luar, makanya tadi saya tanya pada mas-mas ini, dari Pacitan atau luar Pacitan. Nah, kalau luar Pacitan biasanya yang sudah ditemui hal-hal yang misterius seperti itu, Pak. Dan itu dipercaya, nih? Dan itu bukan hanya dipercaya, tapi fakta, Pak. Fakta, Mbak. Pernah ada ketika itu, setelah melihat itu sosok wanita yang ada di sini, dia langsung lari, tidak jadi masuk sini, langsung bercerita sama kawan-kawan di sini. Di situ tempat apa? Tempat apa? Saya mau ke sana tadi, ada perempuan yang seperti ini gitu, Mbak. Itu sebelum dibangun ini, Pak? Sebelum. Berikut adalah hal yang kami dapat dari petilasan Sang Putri yang kami ulik. Tempat petilasan Sang Putri sendiri merupakan bentuk rasa senang dan hormat warga terhadap Sang Putri, dan rasa hormat tersebut dilanjutkan dengan kegiatan positif seperti rutinan baca doa dan lain sebagainya. Selanjutnya, sekian dari kami. Sampai berjumpa di lain waktu.